Dia yang berdiri dengan sendirinya. Ketika ia berdiri dengan sendirinya, walaupun namanya belum ada, maka yang si maha ada tadi, yang dikatakan makom kekosongan, yang dikatakan namanya makom kehampaan, yang dikatakan namanya makom tiada, maka disitulah dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Ya. Kenapa dikatakan dia adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Belum ada namanya nur, belum ada namanya alam semesta. Dia yang cuma yang ada dengan sendirinya di situ. Itulah dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal. Siapa aku? Siapa diriku? Karena aku ingin dikenal siapa aku dan siapa diriku. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku supaya dia mengenal aku, bahwa akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Inilah yang disampaikan, yang diungkapkan oleh yang namanya Zatul Bihal, oleh yang namanya wujud mutlak, oleh yang namanya kunizat, atau yang disebut namanya dengan tiada itu. Maka pada makom inilah yang disebut namanya makom Tuhan itu, Bapak Ibu. Jadi sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu dari dirinya sendiri, Tuhan itu berimajinasi, Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu berpikir di alam nazarnya. Alam nazar itu disebut namanya alam pikir Allah. Makanya dikatakan alam nazarullah. Jadi alam pikir Allah atau alam nazarullah ini ada 3, Bapak Ibu. Ya, alam pikir Allah ini ada 3. Yang pertama disebut namanya alam azali. Alam azali ini ya diturunkan daripada alam raf-raf. Yang kedua namanya alam suluhil qadim. Alam suluhil qadim ini ya diturunkan daripada alam al-malail a'la. Dan yang ketiga disebut namanya alam tanzizi qadim. Alam tanzizi qadim ini yang diturunkan dari alam Baitul Ma'mur. Jadi alam azali, alam suluhil qadim, alam tanzizi qadim, ini yang disebut namanya alam nazarullah, alam pikir Allah, atau alam imajinasi Tuhan, atau disebut namanya alam Tuhan. Ya, ini dia. Apa yang terjadi pada alam itu masing-masingnya, Bapak Ibu? Ketika Allah berpikir dan berimajinasi, ketika Allah berada di alam azalinya, ya, maka disinilah Allah ya mengingat akan dirinya sendiri. Di sini Allah mengingat akan dirinya sendiri. Kalaulah Allah mengingat akan dirinya sendiri, itu maksudnya ini yang dikatakan puji Allah bagi Allah, puji Qadim bagi Qadim.
Dialah yang Ahmad dan dia pula lah yang Muhammad. Karena dia dalam keadaan sendiri. Dia dalam kesepian, dia dalam kesunyian, dia dalam kegelapan. Atau dia dalam keadaan jomblo baru Bapak Ibu. Dalam keadaan kesendirian. Jadi tidak ada yang memuji dirinya. Kecuali dirinya sendiri. Tidak ada yang mengagungkan dan membesarkan dirinya, melainkan dirinya sendiri. Ini yang disebut namanya alam azali. Dia mengingat akan dirinya sendiri. Puji Qadim bagi Qadim, puji Allah bagi Allah. Ini di alam azali namanya. Yang kedua, alam suluhil Qadim. Di alam suluhil Qadim ini, Tuhan di sini adalah menimbang. Nah, ini sini menimbang. Apa kata Tuhan di alam pikirnya nih? Ya. Kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, nanti ada pula yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi kalau tidak aku ciptakan sesuatu dari diriku, tidak ada pula yang mengatakan aku ini Tuhan. Maka bagaimanapun dia durhaka kepada aku, dia patuh kepada aku, dia mengaku dirinya Tuhan atau tidak, ini adalah semuanya cerita dan sandiwara aku adalah Tuhannya. Nah, di sini Allah namanya menimbang. Kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, nanti ada yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi kalau tidak aku jadikan sesuatu dari diriku, tidak ada pula yang mengatakan aku ini Tuhan. Kalau aku ini Tuhan, siapa yang jadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang jadi Tuhan? Ini namanya Allah berimajinasi dalam alam pikirnya, alam imajinasinya atau alam ide namanya. Kemudian di alam tanzizi qadim, sudah mengingat, sudah menimbang-nimbang, barulah di sini memutuskan. Ketika berada di alam tanzizi qadim, apa kata Allah di situ? Ya. Siapa yang mundurhaka atau patuh? Siapa yang mengatakan dirinya Tuhan atau tidak? Atau dia mengatakan aku Tuhan, dia hamba? Itu terserah mereka. Bagaimanapun ini adalah semuanya adalah cerita dan sandiwara aku. Akulah Tuhan, aku yang maha segala-galanya. Aku yang maha terpuji, aku yang maha besar, aku yang maha perkasa, kata Allah. Enggak ada siapa-siapa di situ. Semuanya dalam bentuk cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Nah, setelah matang di dalam imajinasi Tuhan, di alam fikirnya, apa yang akan terjadi setelah dia menciptakan sesuatu dari dirinya, mau ngaku atau tidak, mau bertuhan atau tidak, mau patuh atau tidak, semuanya ini adalah cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Jadi semua yang telah dipikirkan Allah awal sampai akhir, zahir sampai batin, tidak ada satupun lagi yang tertinggal dalam imajinasinya, di alam nazarnya. Barulah di situ Allah menzahirkan sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Maka berdompaklah Bapak Ibu. Nah, berdompak itu tahu Bapak Ibu? Beradu dia, ya, bersatu, berpadulah antara sifat jalal dan sifat jamalnya. Ketika berdampak sifat jalal dan sifat jamalnya atas kudrat dan iradatnya, maka terbitlah sesuatu dari dirinya. Ini yang disebut namanya dengan nur. Ini yang disebut namanya dengan nur. Ketika telah terbit sesuatu dari dirinya yang namanya nur, lalu Tuhan pun bertanya kepada nur. Apa kata Tuhan? Man ana wa man anta. Siapa diriku dan siapa engkau? Apa jawaban nur itu Bapak Ibu? Anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Lalu Allah bertanya kembali, man anta wa man ana.
Siapa dirimu dan siapa diriku? Apa jawabannya? Ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Lalu Allah bertanya untuk yang ketiga kalinya, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa dirimu? Lalu dia mengatakan, anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Karena Nur ini merasa dirinya yang berdiri dengan sendirinya. Dia merasa dirinya yang qadim. Dia merasa dirinya itu ya, yang ada secara mutlak. Karena dia nur, dia terang. Ibarat bola lampu ini Bapak Ibu. Ini lampu 10 watt berhadapan dengan lampu yang 25 watt. Dia merasa dia yang terang. Makanya dia tidak pernah mengaku anta, ana, aku, engkau. Karena dia tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Karena Allah tahu siapa Nur itu. Karena Nur itu tidak lain adalah tajalli daripada dirinya sendiri. Kan itu yang dikatakan. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'arafa wa khalaqtul khalqal ya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Tuhan. Aku ingin dikenal. Aku ingin dilihat. Aku ingin disaksikan. Karena aku ingin dikenal, ingin dilihat dan disaksikan. Wa khalaqtul khalqal ya'rifani. Maka aku ciptakan, aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri supaya dia mengenal aku, bahwa akulah sebenarnya yang wujud pada dirinya. Namun ketika Nur itu tidak mengakui siapa Tuhannya dan siapa dirinya, dan apa yang akan dijawab oleh Nur, semuanya sudah berada di alam nazarnya Allah tadi.